Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Produk Supervisi Pendidikan. Adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Linda Melia, dan Ibu Yeni Karmalia. Pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Pembelajaran mendambakan orang yang mampu untuk mendapatkan bantuan atau assisting, mendapatkan support atau supporting, dan teman yang dapat diajak sharing untuk bertukar pikiran ataupun pendapat. Di bidang pendidikan dan pengajaran diperlukan seorang supervisor yang dapat berdialog serta membantu pertumbuhan pribadi dan profesional seorang guru, agar setiap orang mampu meningkatkan kepribadian dan keprofesionalan dirinya. Shane mengemukakan ada beberapa ciri-ciri profesionalisme sebagai berikut. 1. Bekerja sepenuhnya dalam jam-jam kerja atau full time. Yang kedua, pilih pekerjaan itu didasarkan motivasi yang kuat. Ketiga, memiliki seperangkat pengetahuan ilmu dan keterampilan khusus yang diperoleh lewat pendidikan ataupun pelatihan yang lama. Dengan membuat keputusan sendiri dan mampu menyelesaikan pekerjaan atau menangani klien akan menimbulkan profesional seseorang. Kelima, pekerjaan selalu berorientasi pada pelayanan, bukan untuk kepentingan pribadi. Keenam, pelayanan didasarkan kepada kebutuhan objektif dari seorang klien. Memiliki otonom untuk bertindak dalam menyelesaikan persoalan klien menjadi salah satu ciri profesional. Menjadi anggota profesi sesudah memiliki syarat atau kriteria tertentu. 9. Memiliki kekuatan dan status yang tinggi sebagai expert dalam spesialisasinya. Yang ke-10, keahlian itu tidak boleh diadvertensikan untuk mencari klien. Sedangkan menurut Piet Asertian, guru yang profesional memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Memiliki kemampuan sebagai ahli di bidang pendidikan dan mengajar. Kedua, memiliki rasa tanggung jawab, yaitu mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap tugasnya. Dan yang ketiga, memiliki rasa kesejawatan dan menghayati tugasnya sebagai suatu karir hidup, serta menjunjung tinggi kode etik jabatan guru. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Yeni Karmalia. Kepada Ibu kami persilakan. Perlunya supervisi pengembangan sumber daya guru. Perlunya pengembangan sumber daya guru dapat didekati dari dua sudut pandang. Dalam diri guru itu, sesuatu kekuatan untuk berkembang suatu tenaga hidup atau vitalitas hidup. Pertumbuhan karena ditantang oleh faktor-faktor eksternal, yang kadangkala menjadi faktor pendorong, tapi seringkali menjadi kendala bagi guru dalam melakukan tugas didiknya. Sebenarnya perlu bantuan supervisi terhadap guru berakar dalam kehidupan masyarakat. Slide. Latar belakang kultural. Sekolah merupakan pusat kebudayaan bertugas untuk menyeleksi pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pribadi peserta didik. Latar belakang filsafat. Suatu sistem pendidikan yang berhasil guna dan berdaya guna bila berakar mendalam pada nilai-nilai yang ada dalam pandangan hidup suatu bangsa. Latar belakang psikologis. Secara psikologis, supervisi itu terletak berakar mendalam pada pengalaman manusia. Latar belakang sosial.
Dalam masyarakat demokrasi, orang mengakui dan menghargai manusia mempunyai perbedaan yang unik. Latar belakang sosiologi. Secara sosiologi, perubahan masyarakat punya dampak terhadap tata nilai. Norma-norma kehidupan menjadi realitif. Latar belakang pertumbuhan jabatan. Guru adalah penceramah zaman. Guru seharusnya punya visi misi masa depan. Ketajaman visi mendorong guru-guru untuk mampu mengembangkan misinya. Hal yang harus ditingkatkan dan dikembangkan. Beberapa usaha dalam membantu pertumbuhan dan mengembangkan profesi guru antara lain. Selalu belajar dan mengembangkan dorongan ingin tahu. Selalu ada kesediaan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi baru. Selalu peka dan peduli terhadap tuntunan kemanusiaan dan kepekaan sosial, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya. Menumbuhkan minat dan gairah terhadap tugas mengajar, karena tugas mengajar sudah menyatu dengan kehidupannya. Salah satu supervisi akademik yang populer antara lain, satu, supervisi diberikan berupa bantuan atau bukan perintah, sehingga inisiatif tetap berada di tangan tenaga kependidikan. Aspek yang disupervisi berdasarkan usul guru, yang dikaji bersama kepala sekolah sebagai supervisor untuk dijadikan kesepakatan. 2. Instrumen dan metode observasi dikembangkan bersama oleh guru dan kepala sekolah. 3. Mendiskusikan dan menafsirkan hasil pengamatan dengan mendahulukan interpretasi guru. 4. Supervisi dilakukan dalam suasana terbuka secara tatap muka, dan supervisor lebih banyak mendengarkan serta menjawab pertanyaan guru daripada memberi saran dan pengarahan. 5. Supervisi klinis sedikitnya memiliki 3 tahap, yaitu pertemuan awal, pengamatan, dan umpan balik. 6. Adanya penguatan dan umpan balik dari kepala sekolah sebagai supervisor terhadap perubahan perilaku guru. 7. Supervisi dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan suatu keadaan dan memecahkan suatu masalah. Kepala sekolah sebagai supervisor harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Hubungan konsultatif, kolegial, dan bukan hierarkis. Dilaksanakan secara demokratis, berpusat pada tenaga pendidik atau guru, dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan, merupakan bantuan proporsional. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman saya Ibu Yani Karmalia. Baik, untuk teman-teman semuanya yang ingin memberi tanggapan, masukan pada hasil diskusi kami persilakan setelah kegiatan presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.